Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Abian Haikal Saesario dengan NIM D11 2021 03175 dengan mata kuliah SIG Sistem Informasi Geografis dengan kelas D1153. Di sini izinkan saya untuk memaparkan terkait metode pembelajaran yang telah saya ampuh selama 1 semester. Jadi pembelajaran selanjutnya yaitu berkelanjutan dengan materi sebelumnya, yaitu digitasi peta. Yang sebelumnya kita memetakan atau memotong 16 kelurahan dan 1 kecamatan Semarang Barat. Materi selanjutnya ini yaitu adalah line dan memberikan tanda kepada tempat atau wisata yang ada di Semarang Barat. Sebelumnya, teman-teman bisa mempersiapkan peta yang sebelumnya sudah dilakukan, dipotong dan sudah dipetakan sesuai dengan wilayah masing-masing, ada 16 kelurahan. Jadi sebelumnya teman-teman melakukan transparasi kepada peta digitasi ini agar jalan atau kita lebih jelas untuk melakukan pemberian garis line pada peta tersebut. Selanjutnya yaitu klik pada layar, kemudian pilih create layer, kemudian pilih new shape, kemudian pilih file yang akan diinput di peta tersebut, yaitu dengan memberikan nama jalan, kemudian kita pilih tempat lokasi untuk penyimpanan file jalan tersebut agar kita dapat mudah untuk menemukan file tersebut. Kemudian kita cari file, saya akan simpan jadi satu dengan satu sama yang lain. Kemudian pilih ini tetap menggunakan UTF-8. Kemudian untuk geometry type-nya pilih untuk, karena kita mau line jadi kita pilih line. Selanjutnya yaitu kita memberikan nama pada new file yaitu jalan. Kemudian kita nama jalan itu kan teks atau ABC, jadi kita menggunakan ABC saja. Kemudian kita melakukan add files list, kemudian muncul pada di file list itu, kemudian kita klik OK. Nah maka nama jalan akan muncul pada layar, yaitu bisa dilihat pada layar tersebut ada tulisan jalan yang dengan point line, dengan simbol line seperti itu. Nah kita pilih selanjutnya yaitu gambar seperti bolpen ini untuk mengedit. Nah yang di fungsinya untuk menggambar line yang akan kita gambar pada digitasi peta tersebut. Kemudian kita klik untuk melakukan editing, yaitu sebelum melakukan editing atau melakukan line, sebelumnya kita melakukan transparansi kepada peta digitasi agar kita bisa menggambar atau menggambar garis secara detail seperti itu, biar lebih jelas. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemilihan pada layar, yaitu pada tombol sebelah gambar ballpoint atau outline feature. Jadi itu diaktifkan terlebih dahulu, kemudian dipencet, maka ada tombol atau pada kursor pada ini berikut akan muncul seperti itu jika diaktifkan. Jika sudah, kita pilih jalan utama yang gampang untuk melakukan line pada gambar tersebut, yaitu pada jalan utama kita ambil dari pojok paling kiri yaitu wilayah Kerapia. Kemudian klik kanan, kemudian ikuti arus atau ikuti jalan yang ada di situ sesuai dengan ketentuan dan rapi. Kemudian klik, kemudian sampai ini nanti kita akan, berikut ini kita sampai pojok. Nah ini sudah sampai pojok teman-teman. Kemudian klik kanan, kemudian akan muncul seperti ini. Kita memberikan nama pada atribut, yaitu kasih keterangan yaitu jalan yang kita berikan
tanda line itu diberikan nama sesuai dengan jalan yang ada. Jadi semisal jalan Pamularsi ya kita berikan jalan Pamularsi. Jika jalan Yus Sudarso akan kita berikan nama seperti itu. Jadi sesuai dengan jalan yang ada. Nah ini akan saya berikan nama jalan Pamularsi. Kemudian klik OK. Maka seperti inilah gambar setelah peta digitasi diberikan garis line. Nah ini ada garis sampai ujung ke ujung seperti itu. Ini untuk jalan utama yang diberikan. Nah teman-teman, jadi ini kan garis masih tipis, kurang jelas. Nah ini bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kita klik pada layar, yaitu kita bisa ubah di sini sesuai dengan warna keinginan kita. Saya memilih merah marun karena lebih terang dan lebih jelas, lebih tajam seperti itu teman-teman. Nah ini kalau di peta seperti ini. Teman-teman bisa ngelakuin pada setiap jalan yang ada di Semarang Barat itu. Ini saya ambil contoh jalan yang utama pada Semarang Barat. Selanjutnya kita melakukan yang sama pada jalan utama. Selanjutnya yaitu jalan Yus Sudarso, yaitu jalan ini akan kita berikan line seperti yang sebelumnya, yaitu pertama aktifkan dulu tombol seperti bolpen tersebut, kita klik pada layar, kemudian ketika sudah aktif maka kita bisa melakukan penggarisan atau memberikan line pada gambar. Kita berikan sesuai dengan jalan yang ada, mengikuti sampai dengan ujung jalan seperti itu teman-teman. Nah jika sudah, teman-teman bisa memberikan nama kembali kepada jalan yang teman-teman telah lakukan line tersebut seperti itu teman-teman. Jadi setiap memberikan atau melakukan line, teman-teman bisa melakukan pemberian atribut supaya apa? Supaya mengetahui bahwa lokasi tersebut, jalan tersebut apakah sesuai dengan yang ada atau tidak itu. Jadi teman-teman bisa memberikan seperti itu teman-teman. Jadi biar orang ketika melihat kerja teman-teman itu bisa jelas dan itu sesuai dengan yang ada di peta. Jika sudah, selanjutnya yaitu melakukan pemberian nama pada setiap lokasi yang ada di kelurahan atau kecamatan Semarang Barat. Dengan cara apa? Teman-teman bisa klik pada kecamatan atau poligon kecamatan Semarang Barat, kemudian klik kanan, teman-teman, atau enggak bisa pilih layar pada layar itu, kemudian teman-teman bisa pilih lokasi penyimpanan atau penyimpanan nama nanti file kalian akan disimpan di mana. Nah itu kita diberikan nama. Nah selanjutnya karena ini kita memberikan lokasi, yaitu kita pakai poin. Poin digunakan untuk memberikan suatu label nama, yaitu dengan logo yaitu lingkaran kecil seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya yaitu kita memberikan nama pada new file, yaitu dengan lokasi atau tempat umum. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah selanjutnya akan muncul gambar pada layar, yaitu kita memberikan mengaktifkan kembali, yaitu tombol seperti yang bolpen ya teman-teman, yang kuning itu. Nah jadi jika tombol itu sudah aktif maka akan muncul pada layar yaitu, dan jika sudah teman-teman bisa mengaktifkan tombol. Kemudian kalau sudah mengaktifkan tombol maka akan muncul atau bisa dilakukan yaitu klik pada add point feature ya, seperti itu teman-teman. Nah itu kursor itu seperti itu akan, jika sudah aktif maka pilih salah satu teman-teman. Jadi ini saya ambil Rumah Sakit Keluarga Sehat 3. Jika sudah, klik pada lokasi tersebut, klik kanan, berikan atribut, jangan lupa ya teman-teman. Jadi berikan atribut supaya untuk mengenali itu lokasi apa. Jika sudah, klik OK. Nah itu maka akan muncul titik atau lokasi yang telah kita berikan nama Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 seperti itu teman-teman.
dengan logo lingkaran kecil dengan warna hijau. Teman-teman juga bisa mengganti warna pada lingkaran tersebut dengan warna lain sesuka hati teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kita berikan nama lagi pada restoran yang ada di Semarang Barat, yaitu restoran Tanjung Laut. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah, ini teman-teman, ini saya sudah melakukan beberapa hal untuk titik, yaitu ada beberapa titik yang ada di Semarang Barat. Jadi teman-teman bisa melakukan sebanyak-banyaknya untuk mengetahui lokasi apa aja sih yang ada di Semarang Barat. Nah, jika sudah, kita selanjutnya melakukan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu kita bisa menggunakan atau mengganti warna sesuka hati kita dengan klik 2 kali ya secara cepatnya, maka muncul pada layar seperti itu teman-teman. Nah, ini akan muncul pada simbol. Nah, itu teman-teman bisa diganti pada logo simbol dengan mengganti warna sesuka hati teman-teman. Saya memilih biru supaya lebih terang saja teman-teman. Jadi sesuka hati teman-teman untuk melakukan pemilihan warna. Maka ini hasilnya teman-teman jadi seperti ini. Saya melakukan beberapa titik seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah. Selanjutnya kita melakukan yaitu melakukan klik pada layar. Jika ini kan pada layar saya itu ada dobelan jalan, itu teman-teman bisa menghapus salah satu layar yang tidak digunakan agar tidak menumpuk pada layar, supaya kita juga mengerjakan tidak kebingungan. Jadi bisa dihapus salah satu dari dua atribut tersebut. Nah, ini sudah saya hapus dengan klik remove. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu melakukan penambahan atribut atau pemasukan nama pada tabel. Nah, ini saya sudah memasukkan beberapa kode atau ID dengan memasukkan angka. Kemudian saya sudah melakukan masukkan nama kelurahan yang ada di Semarang Barat. Nah, saya akan memberikan contoh untuk menambahkan atribut yang akan ditampilkan. Jadi pertama-tama teman-teman bisa klik kanan pada Kecamatan Semarang Barat, kemudian melakukan open attribute table. Nah, jika sudah mengklik akan muncul tabel. Nah, di situ akan kelihatan bagaimana isi dari tabel tersebut. Jadi ini saya juga udah ada beberapa yaitu ID dan kelurahan. Di sini saya akan menambahkan atau mencontohkan atribut yang akan saya tambahkan di sini, yaitu melakukan penambahan dengan new add file, yaitu kita memberikan nama pada add file ini dengan kecamatan. Jadi komennya bisa diisi dengan sesuka hati teman-teman. Jadi ini saya mencontohkan kelurahan, apakah bisa, karena ketika sudah memberikan nama kelurahan maka file yang kita tambahkan ini akan tidak berhasil. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa diisi pada ini. Nah, ini kan maka ini file tidak bisa karena memang sudah ada nama file yang ada di kelurahan tersebut. Maka saya akan ganti dengan kecamatan. Dengan komen yaitu sesuka hati teman-teman sendiri mau mengisi komen apa. Saya memberikan Kecamatan Semarang Barat seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pilih dengan teks. Kemudian pilih yang paling saya memilih 60. Ini maka sudah muncul teman-teman dengan format seperti ini, kecamatan dan 0 seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukannya di rumah masing-masing. Nah, ketika teman-teman melakukan klik pada salah satu tabel yang ada di situ, maka akan seketika muncul secara otomatis akan muncul peta sesuai dengan wilayah yang ada, karena kita sudah memberikan atribut sesuai dengan peta yang ada di situ, sesuai dengan potongan yang ada. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa dicek lagi
saya pilih untuk lokasi yang selanjutnya. Nah, ini saya berikan nama Semarang Barat dulu supaya ini tidak kosong seperti ini. Jadi ini saya memberikan nama. Nah, ini saya sudah memberikan nama semua yaitu Kecamatan Semarang Barat. Maka kita bisa cek satu-satu lagi. Ini kita bisa cek pada tabel, klik pada nomor, maka akan muncul. Jika teman-teman melakukan dengan prosedur dengan benar, maka akan muncul sesuai dengan format seperti itu teman-teman. Kalau memang nggak muncul berarti teman-teman melakukan hal yang beda. Dan selanjutnya ini melakukan penginputan data penduduk yang ada di Semarang Barat. Nah, ini untuk data penduduknya saya ambil dari Google atau BPS yang ada di akun resmi BPS sendiri, yaitu dengan tahun pada 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kita melakukan penginputan data. Dengan sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah QGIS kita sudah terpasang oleh spreadsheet layers. Nah, jika sudah, punya saya sudah terpasang spreadsheet layer, teman-teman bisa yang belum terpasang, belum ada tanda centang, maka teman-teman bisa klik atau mendownload pada plugins tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek terlebih dahulu. Maka jika sudah ada, kita bisa cek pada layers, kemudian add layer, kemudian paling bawah sendiri ada add spreadsheet layer. Nah, di situ teman-teman bisa klik, kemudian kita pilih spreadsheet atau Excel yang sudah teman-teman sediakan. Nah, ini saya sudah langsung bisa menginput data-data nama yang ada di kelurahan dan data jumlah penduduk yang ada di Kembang Arum, kemudian dengan 16 kelurahan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita pilih untuk itu bisa diklik atau kita bisa ngeklik pada number of lines to itu bisa diklik. Nah, itu biar kita kan ini judulnya itu masih file 1, 2, 3, 4, 5. Nah, supaya terganti dengan judul yang kita inginkan, itu bisa diklik, dicentang pada header. Nah, itu teman-teman. Nah, itu bisa dicentang pada header. Nah, sebelumnya ini kita juga mengubah untuk format per filenya. Jadi kalau kelurahan itu pakai string, kemudian kalau yang tahun itu pakainya real, ya gitu teman-teman. Nah, ini sudah saya pencet seperti itu teman-teman. Jadi akan berubah seperti ini dengan judul yang sudah dirubah. Seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bisa diklik pada header. Selanjutnya yaitu kita memasukkan atau memilih, ini masih data-data sementara ya teman-teman, belum ke input pada QGIS-nya. Untuk data bisa input ke QGIS, klik pada layar, kemudian juga pada Kecamatan Semarang Barat bisa dipilih, klik kanan, kemudian joins. Nah, itu teman-teman bisa klik, kemudian kita pilih memasukkan add vector line join itu ya teman-teman. Bisa datanya otomatis kemasuk, kemudian pilih join filenya itu pakai yang kelurahan. Jadi kalau misal yang pria, perempuan dan satunya itu dimasukin di join file, itu akan kebanyakan teman-teman. Jadi kita pakai kelurahan yang berkesinambungan, jadi biar sama satu sama lain. Selanjutnya kita klik pada join files, kemudian kita pilih pada data yang ingin kita input di tabel. Nah, ini kan filenya nggak usah, jadi klik aja pada kelurahan, kemudian pada pria 2020 sampai dengan perempuan pada 2022, seperti itu teman-teman. Ini diklik satu-satu seperti itu teman-teman. Nah, jika misal udah, maka klik OK. Sebelum memencet sesuatu, teman-teman bisa mengecek kembali akan yang dibutuhkan ketika mau mengklik untuk dipencet OK. Jika sudah melakukan klik OK, maka akan muncul tulisan apply. Itu diklik, teman-teman bisa
diklik supaya file itu muncul. Nah, jika sudah diklik apply, bisa klik OK lagi teman-teman. Jika tulisan apply tidak ada, maka bisa scroll ke bawah, paling bawah. Biasanya itu ketutupan. Nah, itu bisa langsung, kalau sudah ketemu langsung bisa dipencet apply dan OK. Nah, maka hasilnya seperti gambar di berikut adalah tabel yang sudah ke input ke dalam QGIS kita, teman-teman. Jadi diharapkan semua data yang teman-teman masukkan sesuai dengan format yang sudah disediakan. Jadi antara Excel dan QGIS seperti nama cabean, halaman molio dan sebagainya itu diharapkan sama ya teman-teman. Kalau enggak nanti akan terjadi kesalahan teman-teman. Nah, maka ini teman-teman bisa dilihat bahwa file sudah muncul pada layar, yaitu data penduduk SIG. Maka munculnya seperti ini teman-teman. Ada kelurahan, pria dan sebagainya. Nah, ini untuk filenya nanti namanya akan berubah karena ini bukanya di data penduduk. Kalau teman-teman klik pada Kecamatan Semarang Barat, bisa klik kanan. Nah, itu akan nama pada file setiap tahun itu akan berubah, akan lebih tidak jelas karena keacak satu-satu sama lain kayak gitu teman-teman. Nah, ini dicek dulu, diekspor untuk di save. Nah, ini untuk pilih tempat lokasi penyimpanan teman-teman untuk melakukan penyimpanan. Jika sudah itu teman-teman juga bisa melakukan kegiatan selanjutnya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman selanjutnya bisa memberikan nama pada file nama, layer name, kemudian memilih tempat penyimpanan untuk penyimpanan file tersebut. Nah, ini tetap pakai Esri shape file. Nah, ini pilih tempat penyimpanan. Saya simpan di sini aja, diberikan nama dengan data kelurahan Semarang Barat seperti itu teman-teman. Jika sudah, kita klik save. Di file tersebut, di folder tersebut kita klik save saja teman-teman. Bisa selanjutnya kita langsung klik OK saja. Nah, ini otomatis kita akan muncul seperti ini. Jika teman-teman filenya benar dengan prosedur yang sudah ada, teman-teman akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu materi style peta. Jadi teman-teman bisa menggunakan properties yang ada di kelurahan. Nah, itu pertama bisa menggunakan graduate. Jadi teman-teman dipilih dulu untuk value-nya. Jadi value-nya digunakan penduduk tahun 2020 karena kita menentukan salah satu penduduk ya teman-teman. Nah, ini juga ditentukan untuk warna untuk menandai suatu wilayah atau suatu kondisi. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk modenya kita menggunakan mode interval. Jadi teman-teman bisa menggunakan mode interval, kemudian bisa di-apply dan klik OK. Maka muncullah gambar seperti berikut. Dan sebelum menggunakan nama-nama, itu teman-teman bisa memberikan nama terlebih dahulu dan memberikan nama di mode untuk label ya teman-teman. Lakukan juga kepada 2 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 dan 2022. Nah, ini kita melakukan hal yang sama seperti yang di awal, yaitu dengan menginput value dengan value penduduk tahun 2021. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jika ini ada kesalahan teman-teman, jadi ini ada beberapa file yang tidak terikut. Nah, ini bisa kita ubah bagian interval ataupun bagian legal format dan classes itu teman bisa dicoba untuk diklik. Maka untuk selanjutnya yaitu kita coba untuk yang lain apakah ada yang salah atau dan sebagainya, dan ternyata setelah dicoba hasilnya bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus berani untuk mencoba sesuatu hal. Nah, ini berhasil ya teman-teman untuk sebaran wilayah tahun 2021. Jadi teman-teman selanjutnya yaitu menggunakan
kategori. Jadi kita mencoba sebuah kategori yang ada di menu properties juga. Teman-teman bisa klik ini maka akan muncul nama-nama dan warna sesuai dengan warna yang kita inginkan di atas ya teman-teman. Ini saya mengambil warna biru, maka akan ada warna seperti ini teman-teman. Lalu klik apply dan klik OK, maka akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa menghilangkan terlebih dahulu untuk garis line dan titiknya. Itu bisa dihilangkan dulu agar kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini ternyata sudah berhasil ya teman-teman. Ini berikut adalah memberikan label nama kepada peta digitasi tersebut teman-teman. Jadi teman-teman klik ABC ini, kemudian pilih lalu klik bagian mana yang akan mau dikasih label dan bentuk angka atau teks. Jika sudah maka klik apply dan OK, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi caranya sangat gampang untuk memberikan label. Jadi teman-teman bisa dicoba kepada tutor tersebut ya teman-teman. Selanjutnya itu pada menu role base yang masih ada di properties. Jadi teman-teman sebelumnya menginput data atau lahan terlebih dahulu. Teman saya juga sudah menginput data lahan, di mana itu untuk kategori kita teman-teman. Jadi sebelumnya kita klik bagian role base, kemudian hapus untuk kategori atau label sebelumnya. Jika sudah, maka kita klik plus tanda panah bagian bawah, kemudian kita beri label nama yaitu lahan. Karena saya memberikan label nama lahan, maka sesuaikan dengan label. Kemudian klik fill dan fillway. Jadi teman-teman bisa klik itu, klik 2 kali lahan, kemudian diberikan tanda ekspresi dengan sama dengan, kemudian juga bisa ditambahkan atau klik 2 kali sesuai dengan sampel kita yang punya, yaitu kalau di tempat saya ada pabrik, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Nah itu bisa diklik 2 kali juga. Kemudian diklik apply dan OK. Kemudian diberikan warna sesuai dengan keinginan kita untuk sebagai penanda kita. Seperti itu. Nah ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi di daerah Cabean itu seperti ini dengan label seperti itu dan pewarnaan seperti gradasi tersebut. Nah kemudian artinya tambah lagi, kemudian klik yang sama yaitu lahan. Dan kemudian klik values dan fields. Nah itu klik lahan, diberikan ekspresi lagi. Untuk selanjutnya kita pengen ke restoran, maka klik 2 kali untuk restoran, kemudian klik OK, berikan tanda saya inginnya garis-garis, maka klik OK, kemudian klik apply dan klik OK. Nah ini teman-teman jadinya seperti ini untuk tanda dari garis-garis tersebut teman-teman. Ada warna, ada garis-garis, dan ada macam-macam. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk semua elemen yang ada di GeoGIS ini. Nah ini saya sudah sampai akhir teman-teman untuk memberikan label. Saya memberikan warna semua dan ada beberapa untuk garis-garis dan titik. Nah ini label setelah 16 sudah kategori sampel yang saya telah masukkan dengan berbagai sampel. Maka ini akan memberikan sampel terakhir kita dan diberikan label dan warna untuk sebagai penanda teman-teman. Selanjutnya yaitu menginput swalayan, klik 2 kali, kemudian berikan tanda label dengan pilih warna. Saya ingin warna pink, maka saya tentukan warna pink, kemudian klik OK, kemudian apply dan klik OK. Maka seperti ini teman-teman untuk hasil dari rule base dari lahan yang ada. Ini saya memakai lahan ya teman-teman. Nah saya selanjutnya mencoba untuk inverted polygons. Jadi teman-teman bisa dicoba untuk inverted polygons. Kemudian pilih mode yaitu single mode. Nah ini teman-teman bisa dipilih untuk modenya. Saya pilih untuk single mode. Kemudian hilangkan terlebih dahulu untuk warnanya,
jadi simple. Nah, itu ditambahkan dengan baru, kemudian hilangkan untuk simpelnya. Nah, ini jadi teman-teman bisa dirubah untuk warna untuk luaran. Jadi ini teman-teman untuk peta luar ya, luar dari peta yang telah kita buat. Jadi kayak warna laut dan sebagainya. Jadi peta pinggir-pinggir dari peta Semarang Barat. Jadi ini kita menentukan warna dulu. Kemudian jika cocok, nah ini saya memilih warna biru untuk melapisi pinggir-pinggir. Nah, kemudian apply dan klik OK. Maka warna biru tersebut akan melapisi pinggir-pinggir dari kelurahan atau kecamatan Semarang Barat. Betul teman. Jadi seperti ini akan jadinya. Nah, jadi selanjutnya itu akan seperti ini. Itu teman-teman. Nah, setelah melakukan tersebut, maka saatnya kita melakukan penyusunan peta. Itu kita menginput. Yang pertama kita masukkan kepada klik project, kemudian klik new, print layout, kemudian diberikan nama yaitu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal Kecamatan Semarang Barat, maka diberikan nama Kecamatan Semarang Barat. Seperti itu teman-teman. Kecamatan SMG Barat. Nah, jika sudah, klik OK, maka akan muncul lembar kerja seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal klik kanan, kemudian back layout, kemudian bisa pilih kertas menjadi A3, kemudian di zoom out. Nah, teman-teman bisa klik shape. Nah, ini untuk memberi batasan antara gambar, peta, dan memberikan tulisan. Nah, itu. Nah, ini dibagi dua. Sebelah kiri adalah peta, sebelah kanan adalah info secara grafis seperti itu. Nah, ini dibagi dua. Jadi teman-teman bisa menggunakan shape yang ada di toolbar pada di lembar kerja. Nah, jika sudah dibagi menjadi dua sebagai lembar kerja, maka teman-teman bisa setelah melakukan hal tersebut bisa memencet pada toolbar yaitu add new map to layout. Jadi teman-teman bisa klik itu, kemudian diposisikan di dalam kotaan yang telah kita buat. Kemudian jika sudah akan muncul seperti ini. Peta kan seperti kecil, jarak jauh, nah tidak kelihatan. Jadi teman-teman bisa mengubah ukuran yaitu menjadi 27.000. Nah, ini semakin kecil angkanya semakin zoom posisinya, semakin besar angkanya akan semakin kecil. Betul teman-teman. Jadi makanya dibuat angka kecil yaitu 27.000. Ternyata 27.000 masih kebesaran. Teman-teman bisa mengubah lagi yaitu menjadi 29.000. Ternyata 29.000 itu pas. Jadi saya menggunakan 29.000. Seperti itu, dipaskan untuk tengahnya itu bisa menggunakan position. Jadi teman-teman bisa mengubah position yaitu menggunakan move item content. Jadi teman-teman bisa mengubah secara manual seperti itu. Menggeser, ke atas, ke samping dan sebagainya itu bisa pakai toolbar tersebut teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menghapus atau menghilangkan tanda centang pada lembar kerja sebelumnya. Jadi lembar kerja yaitu ada peta Indonesia atau peta seluruh dunia itu bisa dihilangkan centangnya. Maka belakang gambar dari peta yang ditampilkan ini akan secara otomatis menghilang. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan nama yaitu memberikan teks yaitu judul. Maka kita klik teks yang ada di toolbar. Nama teksnya itu yaitu add a new label to the layout. Maka kita posisikan tempat teks yang akan ditempati seperti itu teman-teman. Jika sudah, kita ketik judul. Nah, ketik judul yaitu saya itu peta Kecamatan Semarang Barat tahun 2022. Nah, dari situ kita sudah mendapatkan judul. Maka setelah itu kita menentukan atau mengubah font serta mengubah ukuran
font yang ada di judul tersebut supaya lebih menarik dan lebih bagus untuk dipandang. Jadi teman-teman bisa menggunakan font yang telah disediakan QGIS. Jadi di font QGIS ini sudah termasuk cukup banyak untuk variannya. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari sekian banyaknya font yang telah disediakan. Nah, ini saya sedang memilih untuk font yang cocok untuk di peta yang saya buat ini. Jika sudah cocok maka klik OK. Setelah itu mengubah posisi yaitu menjadi center. Kemudian juga kita mengubah ukuran size-nya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita membuat skala. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu untuk skala pada di toolbar itu pada tombol yaitu teman-teman bisa memberikan skala dengan toolbar yang ada yaitu dengan add new scale bar to the layout. Jadi teman-teman bisa klik itu untuk membuat skala. Jadi diposisikan. Teman-teman juga bisa mengubah untuk ukurannya. Kemudian mengatur untuk posisi dari skala tersebut. Nah, ini juga bisa memberikan tabel teks lagi untuk memberikan atau memberikan informasi secara lebih jelas dengan menuliskan skala, yaitu biasanya banding 1, misal 1 banding dengan 2,5 km seperti itu teman-teman. Jadi bisa memberikan informasi tersebut supaya warga atau masyarakat awam yang membaca ini paham akan skala yang ditentukan dari teman-teman ini. Itu. Kemudian juga teman-teman bisa memilih font untuk memberikan font terbaik menurut teman-teman bagaimana untuk mempercantik dari hasil kerjanya teman-teman. Jadi saya di sini untuk memilih font yang menurut saya itu baik. Kemudian atur posisi yang pas untuk tempat dari penulisan atau pemberian informasi terkait skala tersebut. Dan saya akan tempatkan di atas skala, itu di atasnya persis dan di bawah judul. Satunya yaitu teman-teman bisa memberikan arah mata angin. Teman-teman bisa pencet add a new north row di toolbar untuk memberikan atau membentuk sebuah arah mata angin. Jadi teman-teman bisa memposisikan dan teman-teman juga bisa mengganti untuk posisinya, kemudian mengganti ukuran dan sebagainya teman-teman. Jadi ada pada di QGIS. Nah, ini kita tepat memilih segitu banyaknya untuk pengganti mata arah angin. Jadi teman-teman bisa milih dari salah satu ini yang sudah disediakan oleh QGIS. Setelah mendapatkan yang cocok, maka teman-teman bisa mengatur posisi dari arah mata angin yang pas untuk dipasang. Jadi teman-teman bisa memposisikan di bawah skala. Seperti itu teman-teman bisa diposisikan, bisa diatur untuk fontnya kembali setiap font apakah sudah pas atau belum, seperti itu teman-teman. Nah, berikut adalah hasil yang sudah jadi teman-teman. Jadi untuk peta penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022 seperti ini. Kemudian isinya itu ada batas wilayah, kemudian juga ada skala, kemudian ada arah mata angin, peta, dan pemberitahuan informasi-informasi seperti jalan, tempat umum, terus tempat ibadah dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi di peta tersebut ada pemberitahuan informasi seperti itu. Sekian dari saya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Salam sehat untuk mahasiswa.